Apa kabarnya Esci? Luar biasa. Oke. Wow, udah pada cantik-cantik dan ganteng-ganteng nih. Betul Kak Yaya. Berarti udah siap dong buat beribadah. Siap banget. Kalau gitu ikutin aku berdoa ya. Oke Kak Yaya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. terima kasih Terima kasih atas berkat-Mu atas berkat hari ini. Sebentar, Sebentar. kami mau beribadah. Berkati ya Tuhan, Berkati ya Tuhan. dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Amin. Yuk adik-adik, aku undang untuk bangkit berdiri. Ayo berdiri semuanya. Kanita, Ya, aku kenapa mau Kak Yaya? nanya, Kanita punya sahabat gak sih? Sahabat itu apa sih Kak Yaya? Sahabat itu teman yang baik, yang selalu nemenin kita. Punya. Kanita punya sahabat di rumah sama di gereja Kak Yaya. Wah, kalau adik-adik punya nggak ya? Adik-adik punya nggak? Kurang tahu deh Kak, nggak tahu deh punya atau nggak. Sebenarnya itu Kanita, kita itu punya sahabat. Punya sahabat, Kak Yaya sama Kanita, kita punya sahabat. Iya. Oh, beneran? Yang sama. Yang sama. Siapa Kak Yaya? Yesus Kristus. Yesus sahabat kita. Iya. Wah, seru dong. Seperti lagu pujian ini. Yuk adik-adik memuji Tuhan ya. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Muka susahnya gimana nih Kak? Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa ya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sebut namanya yuk. Namanya Yesus, namanya Yesus, Muka senyumnya. nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa ya adik-adik? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Sebut yang kenceng ya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Lebih kenceng nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sebut yang lebih kenceng lagi. Nama Yesus yang menghibur hatiku.
Kanita, kayak ya. ternyata Tuhan Yesus sahabat kita. Wah, seru berarti Yesus menemani kita Iya. ya kayak ya. Sedalam lautan, Sedalam lautan kasihnya Yesus. seluas bumi. Wah, seluas bumi, besar banget kasih Seindah Yesus. pelangi. Seindah pelangi. Wah, seru banget kalau Dan Yesus mengasihi setinggi kita. langit. Setinggi langit. Iya. Keren banget kasih Yesus ya adik-adik buat kita. Iya Kanita, seperti lagu pujian ini. Asik. Yuk muji Tuhan lagi adik-adik. Yuk. Melangkah kanan kiri ya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oi, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oi, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit. Lompat yuk adik-adik. Lebih tinggi kasih Yesusku, Lebih dalam. sedalam-dalam sampai bawah. lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Lompat yang tinggi adik-adik. Kasih Yesus, oi, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oi, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus. Kasih Yesus, oi, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oi, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Mengalahkan. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekarang boleh bilang nggak adik-adik, kalau misalnya di situ ada papa, mama atau kakak adiknya bilang, Yesus mengasihi kamu. Yesus mengasihi kamu. Yesus mengasihi kamu. Kita juga mau dengerin lagu dan nyanyiin bareng-bareng adik-adik. Tapi ini ada gerakannya, jadi ikutin ya. Kayaknya sama Kak Anita. Kalau ada kata-kata kuat, bikin tangannya gini. Yang kuat. Kalau hebat kasih 2 jempolnya. Jangan minjem jempol temennya adik-adik ya. Pakai jempol sendiri. Terus kalau dibilang besar, bikin badan yang besar ya. Walaupun adik-adik masih kecil, tapi bikin tangannya yang besar. Siap adik-adik? Siap. Yuk kita melangkah kanan kiri ya. Siap ya, belum mulai. Yuk. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Lagi ya dari awal. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingan, tiada
tandingannya, tiada tandingannya. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekarang adik-adik boleh duduk. Tarik nafas dulu, tadi udah capek. Sekarang buang pelan-pelan. Kita mau sungguh-sungguh lagi datang kepada Tuhan. Kita mau tutup mata kita. Kita mau dengaran akan firman Tuhan. Kita mau katakan, kami mau cinta sama Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi mengenal siapa Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Kami mau cinta Engkau. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Panggil dia ya Aba Bapa, ya Aba Bapa. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Aba, ya Aba Bapa. Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Panggil dia ya Aba Bapa, ya Aba Bapa. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Aba, ya Aba Bapa. Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu ya Aba, ya Aba Bapa. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Panggil dia ya Aba Bapa. Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Yuk adik-adik, kita lipat tangan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur sebab kasih Tuhan begitu besar untuk kami. Kami juga mau mengasihi Yesus seperti Engkau telah mengasihi kami.
Kami mau Kami mau mendengar firman Tuhan. mendengar firman Tuhan. Kami mau Kami mau duduk diam duduk diam mendengarkan. mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Nah, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan tentang Tuhan Yesus yang diambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Nah, ini Tuhan Yesus ya adik-adik. Ya, seperti yang kalian tahu, Tuhan Yesus pada saat di bumi menunjukkan kasih Bapa kepada banyak orang dengan menyembuhkan orang sakit, kemudian juga melakukan berbagai mujizat. Salah satunya meredakan badai. Tuhan Yesus juga membangkitkan Lazarus yang mati. Wah, luar biasa sekali Tuhan Yesus. Tetapi sayangnya imam-imam kepala ingin Tuhan Yesus dihukum mati. Akhirnya dengan kasih yang besar Tuhan Yesus rela mati untuk menebus kita semua. Pada hari yang ketiga, ternyata pada saat dua orang wanita datang ke kubur Tuhan Yesus, kuburnya kosong. Lalu mereka bertanya, "Wah, di mana mayatnya Tuhan Yesus?" Lalu mereka bertemu malaikat dan malaikat berkata, "Tuhan Yesus tidak ada di sini. Ia sudah mendahului kamu ke Yerusalem." Yeay, mereka bersukacita dan pergi ke Yerusalem. Tuhan Yesus hidup. Pada hari yang sama, ada dua orang pengikut Yesus yang sedang berjalan menuju Emmaus. Mereka sedang bercakap-cakap tentang apa yang terjadi pada 3 hari ini. Kemudian tiba-tiba ada yang mengikuti mereka, tetapi ada yang menutupi mata mereka sehingga mereka nggak tahu kalau orang itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang sedang kalian bicarakan?" Mereka berhenti dengan muka yang sedih. Salah seorang dari mereka yang bernama Kleopas menjawab, "Apakah kamu satu-satunya orang asing yang tidak tahu apa yang terjadi beberapa hari belakangan ini?" Yesus bertanya, "Memang apa yang terjadi?" Lalu mereka menjelaskan bahwa ia adalah seorang nabi yang berkuasa di dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin kami menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dulu berharap bahwa dia yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi setelah lewat 3 hari setelah semua itu, beberapa perempuan mengejutkan kami. Katanya mereka pergi ke kubur dan tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Nah, kemudian malaikat juga bertemu dengan mereka dan berkata bahwa Yesus hidup. Teman-teman kami juga pergi ke kubur untuk mengecek dan memang benar ternyata bahwa mayat Tuhan Yesus tidak ada. Tuhan Yesus menjawab mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Tuhan Yesus memang harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Kemudian Tuhan Yesus menjelaskan apa yang tertulis tentang Tuhan Yesus dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi. Ketika mereka mendekati kampung Emmaus, Tuhan Yesus berbuat seakan-akan Tuhan Yesus mau melanjutkan perjalanan. Tetapi mereka mendesak supaya tinggal bersama dengan Tuhan Yesus karena hari telah menjelang malam. Akhirnya Tuhan Yesus tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu itu Tuhan Yesus duduk dan makan dengan mereka. Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada mereka. Pada saat itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali bahwa ini adalah Tuhan Yesus. Tapi tiba-tiba Tuhan Yesus hilang, lenyap di antara mereka. Lalu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci pada kita?" Mereka langsung bangun dan pergi ke Yerusalem untuk bertemu dengan murid-murid Tuhan Yesus. Di sana mereka menceritakan apa yang terjadi kepada mereka. Lalu tiba-tiba pada saat mereka berkumpul,
Tuhan Yesus juga ada di sana. Loh, mereka semua kaget. Wah, bagaimana bisa ini? Kemudian Tuhan Yesus menjelaskan bahwa ia adalah benar-benar Tuhan Yesus dan menunjukkan bahwa ia benar-benar telah disalib dan ia telah mati dan kini telah bangkit. Kemudian Tuhan Yesus meminta makanan kepada mereka dan mereka menghidangkan makanan. Setelah makan, Tuhan Yesus melanjutkan penjelasan tentang apa yang tertulis di kitab suci. Ia berjanji bahwa akan ada Roh Kudus yang akan memberikan mereka kuasa dari sorga. Dan mereka diminta untuk tetap di Yerusalem sampai roh tersebut ada di tengah-tengah mereka. Halo adik-adik. Nah, sekarang kita akan berkreativitas. Kreativitas kita hari ini adalah membuat Mickey Mouse. Bahan-bahan yang digunakan adalah origami, pensil atau pulpen untuk mencetak gambarnya, gunting, lem, dan 1 buah stik es krim. Berikut cara membuatnya. Kita ambil 1 origami, kita cetak bulat menggunakan barang apapun yang berbentuk bulat. Sekarang kita potong. Oke, kalau sudah jadi nanti akan seperti ini. Sekarang kita akan membuat kuping Mickey Mouse-nya. Kita ambil origami lagi, lalu kita cetak dengan cetakan yang lebih kecil. Nanti akan jadi seperti ini. Bikin 2 ya adik-adik. Untuk kuping sebelah kanan dan sebelah kiri. Oke, kita sudah mempunyai 3 buah lingkaran. Sekarang kita tempel yuk. Untuk lingkaran yang besar tadi, kita gunakan untuk muka Mickey Mouse-nya. Oke nih, kalau sudah seperti ini, sekarang kita bikin mata dan mulutnya yuk. Bikin matanya menggunakan kertas warna putih. Oke, nanti jadinya seperti ini. Sekarang kita tempel. Kalau udah tempel matanya, sekarang kita bikin buletan untuk matanya. Oke, nanti akan jadi seperti ini. Warna matanya nggak kelihatan, nggak apa-apa ya. Oke, sekarang kita bikin mulutnya. Bikin mulutnya seperti ini. Sekarang kita bikin untuk lidahnya menggunakan origami warna merah atau warna pink. Nah, nanti kita tempelnya seperti ini. Nah, nanti jadi seperti ini. Terus kita ambil 1 buah stik es krim, terus kita tempel nanti seperti ini. Oke, jadinya seperti ini. Selamat mencoba di rumah ya adik-adik. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, keren banget adik-adik udah muji Tuhan dengan antusias, denger-dengeran juga loh Kak Yaya. Iya Kak Anita. Keren adik-adik. Nah sekarang Kak Anita sama Kak Yaya mau kasih pengumuman nih adik-adik. Setiap hari Sabtu jangan lupa ya ada ibadah Sabtu ceria secara onsite. Onsite itu datang nih ke Ruko Blok G nomor 7A. Jam berapa sih Kak? Jam 4 sore. Jam 4 sore. Kak Yaya kalau misalnya aku lagi sakit, aku nggak bisa datang ke ruko, nggak bisa datang ke gereja, aku gimana dong ibadah Sabtu cerianya? Bisa lewat YouTube GBI Kabar Baik. Nah betul adik-adik, kayak yang sekarang nih yang adik-adik lagi ibadah bareng ya, jadi bisa juga lewat YouTube jam 4 sore juga. Nah di hari Minggunya ada apa ya Kak Yaya ya? Ada Kids Community. Kids Community jam berapa Kak? Jam 9 pagi Di C1 nomor 4. Jadi adik-adik yang udah ikut ibadah Sabtu ceria boleh banget untuk ikut ibadah kasihnya juga ya. Jangan lupa ya adik-adik. Jangan lupa. Ya Kak, ibadah kita udah selesai berarti ya. Iya Kak Nita. Tapi jangan khawatir ya, karena Sabtu depan kan kita ada ibadah lagi. Ya kita mau akhiri ibadah Sabtu ceria, kita mau berdoa.
Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Kami sudah selesai beribadah. Sebentar kami mau melakukan aktivitas lainnya. Berkati ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Sampai jumpa.